Shalom Aleichem, Bapak Ibu, sobat-sobat dimanapun Anda berada. Lebih khusus untuk sobat-sobat yang ada di Papua. Salam penginjilan Papua milik Yahweh, Papua menyembah Yahweh. Sobat-sobat, hari ini saya ada di Pulau Biak, di kampung saya, di Sabah Marau. Saya ada di belakang saya ini, latar belakang Kali Wairusi, ya. Dari Kota Biak ini saya ingin menyapa sobat-sobat semua, lebih khusus yang ada di Papua, para penyembah Bapa Yahweh, bahkan sampai yang ada di luar Papua, di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia yang menyaksikan video ini. Saya ingin menguatkan kita untuk bagaimana kuat menghadapi situasi akhir zaman yang sudah ada di depan mata. Saudara mau percaya tidak percaya, suka tidak suka, mau tidak mau, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sudah di akhir zaman. Firman sudah terus digenapi, kabar perang kita dengar di sana sini, bangsa melawan bangsa, ya, bahkan wabah, virus, banjir, gempa bumi, tsunami, ya, tanda-tanda di langit, tanda-tanda di bumi, kasih yang sudah semakin hari semakin hilang, ya. Bahkan kehidupan kejahatan yang terus semakin hari semakin terjadi di depan mata kita. Oke, bagaimana supaya kita bisa kuat untuk bertahan menghadapi situasi-situasi hari-hari terakhir? Ya. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 di sana berkata begini. Vayehi Avraham ben Tishim sana Fetesa Zanim Fayera Yahweh el Avraham Wayomer Elaif Ani el Shaddai Hit Halek Lepanai Vehye Tamim. Ketika Abraham berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Ketika kita baca ayat ini, bukan berarti Abraham baru dibenarkan di pasal 17, tapi pada pasal-pasal sebelumnya. Pasal 15 di sana Abraham sudah dinyatakan dibenarkan karena iman dia percaya kepada Bapa Yahweh. Ya, baru ditandai dengan sunat di pasal 17. Ya, sebagai bukti dia menanggalkan kedagingan itu untuk membuktikan bahwa dia berjalan dalam pimpinan Bapa Yahweh, pimpinan Roh Kudus. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang akhirnya justru kehilangan iman, bahkan tidak mau meninggalkan kehidupan kedagingan untuk mengikuti Bapa Yahweh. Karena mungkin situasi yang terjadi hari-hari ini yang mereka lihat dengan kesulitan ekonomi, rumah tangga, dan lain-lain, sehingga akhirnya mereka tidak mempertahankan iman mereka. Padahal sebenarnya dari iman itulah maka Elohim, Yahweh, Yeshua HaMashiach akan menolong kita. Saya berjudul ini Abraham diberkati di bumi tapi juga selamat masuk Samayim. Kita tahu persis Abraham sangat diberkati di bumi bukan berarti dia tidak pernah mengalami masalah. Dia pun mengalami masalah. Ada banyak sekali masalah yang dia alami. Tapi iman dia untuk berjalan bersama Bapa Yahweh itu dia pertahankan. Ayat ini dimulai dengan Wayehi Abraham ben Tishim sana Fetesa. Ketika Abraham berusia 99 tahun. Mungkin bagi kebanyakan kita membaca bagian ini kita mungkin berpikir bahwa itu kan cuman bicara waktu atau umur yang menjelaskan tentang itu. Oke. Tapi akan lebih enak kalau kita mau coba hubungkan ini dengan huruf-huruf Ibrani, angka-angka Ibrani. Ya. Tisim sana Fetesa 99 itu saya coba ambil bikin poin satu di sini menyatakan bahwa Abraham menggunakan usia yang Tuhan kasih untuk percaya kepada Bapa Yahweh.
Abraham memberikan usia yang Tuhan kasih. Di usia 99 tahun. Jarang kita temukan itu hari-hari ini. Tidak gampang orang bisa berumur 99 tahun. Bisa dihitung dengan jari di generasi kita sekarang hari-hari ini. Hampir kebanyakan orang di bawah 70 tahun sudah tidak sampai. Tapi Torah mencatat Abraham berumur 99 tahun. Tizim sana vetesa. 99 tahun itu umur yang luar biasa sekali. Saya luar biasa. Saya selalu berdoa Bapak Yahweh kasih umur 100 tahun, 120 tahun biar menjadi bukti ya. Tapi semua itu ada dalam kehendak Bapak Yahweh. Begitupun saudara yang menonton video ini. Saudara jangan takut kalau iman saudara kepada Bapak Yahweh sungguh-sungguh ya. Umur panjang juga pasti diberi. Tapi kalau memang dia tidak berkenan untuk saudara mencapai 99 tahun, yang jadi masalah bukan 99 tahun, bukan masalah 120 tahun, tapi yang jadi masalah sekalipun saudara punya hidup singkat, tapi pertemuan, perjumpaan hidup dengan Bapak Yahweh itu yang paling penting. Artinya 100 tahun kalau saudara tidak mengenal Bapak Yahweh, itu kan juga percuma. Nah, bagaimana supaya kita bisa kuat bertahan di akhir zaman ini? Hari ini gunakan supaya usia yang Tuhan kasih sama saudara hari ini, entah itu 10, 20, 30, 40, 50, 60 tahun, 70 tahun, yang mungkin sekarang Bapak Yahweh kasih buat saudara hari ini. Tinggalkan kehidupan penyembahan berhala, tinggalkan kehidupan yang lama, tinggalkan segala kehidupan yang lama, dan mulai gunakan usia yang Tuhan kasih hari ini. Berapapun usia saudara hari ini, berikan itu untuk Tuhan. Pakai untuk menyembah Tuhan, pakai untuk memuji Tuhan, pakai untuk mencari wajahnya, pakai untuk berjalan bersama dengan Dia, supaya apapun situasi yang sukar di hari ini, tapi saudara akan tetap kuat, karena Dia akan memelihara saudara untuk melewati situasi sukar yang hari ini terjadi. Tadi sudah saya bilang di awal, Abraham pernah mengalami kelaparan. Hari-hari ini kita lihat situasi terjadi. Daerah Papua mungkin tidak terlalu terlihat, tapi daerah Jawa kelangkaan minyak goreng sudah mulai terasa, ya, krisis ekonomi sudah mulai terasa. Pelan demi pelan dengan konflik Ukraina Rusia hari ini ya sudah mulai terlihat inflasi yang terjadi sana sini. Tapi hari ini saya bilang sama saudara bahwa kalau hari ini saudara berkeputusan untuk menyembah Elohim Israel, saya mau beritahu bahwa segala ilah bangsa-bangsa itu berhala, itu iman kita. Tapi Bapak Yahweh itu adalah Elohim yang datang dalam Yesua untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kalau hari ini saudara gunakan umur saudara sekarang yang Tuhan kasih, maka saudara akan dipelihara. Ketika saudara hari ini menonton video ini, saya ingin ingatkan saudara bahwa untuk mati syaratnya tidak harus tua. Kapan saja saudara bisa mati. Oleh sebab itu gunakan umur yang Tuhan kasih hari ini. Mulai bekerja, mengabdi bersama dengan Bapak Yahweh. Karena Dia pasti sanggup memberikan pertolongan untuk saudara dan saya. Saya tidak tahu pergumulan saudara hari ini, entah rumah tangga kah, saudara punya pribadi, pekerjaan kah, pelayanan kah, apapun usaha saudara kerjakan hari ini, saudara gumuli sudah bertahun-tahun kah. Tapi berikan diri hari ini, umur yang Tuhan kasih hari ini, detik ini juga kitab suci bilang, hari ini kalau engkau mendengar, bukan besok lusa, hari kalau engkau dengar video ini, nonton video ini, saya mau beritahu, pakai umur itu, berikan hidupmu hari ini untuk Bapak Yahweh, supaya saudara diberkati. Yang kedua, Abraham menunjukkan salah satu bukti dari ayat di Torah ini meneguhkan kita, mengingatkan kita di pasal 17 ayat 1 bagian kedua di sana. Kita lihat di sana dikatakan, lalu Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Ani El Shaddai, akulah El Shaddai ya. Zanim fayera Yahweh el Abraham wa yomer elaif Ani El Shaddai. Yang kedua, perhatikan, apapun situasi sukar, sulit yang hari ini kita alami, tapi saya mau beritahu saudara bahwa Abraham bisa melewati semua karena ketika dia mendengar Bapak Yahweh mengatakan bahwa Dia adalah El Shaddai, Ani El Shaddai, akulah El Shaddai, Abraham langsung percaya. Abraham lalu percaya bahwa memang tidak ada Elohim, tidak ada Tuhan seperti Bapak Yahweh yang begitu penuh kuasa, dahsyat, maha kuasa. Oke, ada manusia yang bilang dia punya kuasa, dia punya power, dia bisa buat ini segala macam, dia punya jabatan dan dia bisa melakukan segala macam. Tapi saya mau beritahu, di atas dari semua Bapak Yahweh lah, Yeshua lah, El Shaddai, Elohim maha kuasa.
Abraham mempercayakan seluruh kehidupannya dalam perjalanan hidupnya 99 tahun itu bukan akhir umurnya. Tapi kitab suci mencatat bahwa dia berumur sampai 175 tahun. Dan hari ini saya beritahu, Abraham karena percaya bahwa Bapa Yahweh adalah El Shaddai, Yeshua adalah El Shaddai, maka hidupnya diberkati, dia dipelihara dengan luar biasa. Dia disertai luar biasa melewati setiap rintangan masalah pergumulan yang dia hadapi. Karena dia percaya bahwa Bapa Yahweh adalah Elohim yang El Shaddai. Sudah cukup banyak bukti yang kita lihat hari ini. Dari sejak Abraham sampai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita baca di Torah menjelaskan semua. Sampai dengan kisah para Nevi'im, nabi-nabi. Sampai tertulis juga di semua di Ketuvim. Bahkan sampai waktu Yeshua datang dengan semua yang ada. Saman Rasul dan semua yang ada. Sudah jelas menceritakan betapa hebat Bapa Yahweh. Betapa hebat Yeshua dalam mengatasi setiap masalah yang mereka hadapi. Dan hari ini kalau saudara punya iman, iman itu mata rohani. Kalau saudara punya iman, maka saudara akan lihat bukti ajaib, supernatural yang akan Tuhan buat dalam hidup sobat-sobat semua di hari ini. Jadi sobat-sobat, saya mau beritahu bahwa saudara tidak salah percaya kepada Bapa Yahweh. Mazmur 33 ayat 12 bicara itu, Asrei Hagoy itu, diberkati berbahagia itu bangsa Goyim itu, bangsa Goyim yang menjadikan Yahweh Elohim sebagai Tuhan mereka. Jadi kalau hari ini kita semua mau percaya kepada Bapa Yahweh, maka dia sanggup pelihara kita. Jadi yang kedua, apapun situasi yang saudara hadapi hari ini, percaya bahwa Bapa Yahweh adalah El Shaddai, Yeshua adalah El Shaddai yang sanggup melindungi kita, yang sanggup menyertai kita melewati setiap masa sukar yang hari ini kita hadapi dalam kehidupan kita. Entah itu di rumah, entah itu di tempat kerja, di tempat usaha, dimanapun saudara ada. Tuhan sanggup memelihara saudara. Yang berikut dari ayat itu kita lihat lagi di sana dikatakan, dan hiduplah di hadapanku, hit halek levanai, hiduplah di hadapanku. Jadi dari ayat ini Bapa Yahweh ingin menyampaikan kepada Abraham bahwa dia harus berjalan hidup di hadapannya, hit halek levanai, berjalan di hadapan Bapa Yahweh itu. Di sana dicatat dalam beberapa midrash itu, berjalan di jalan yang kuajarkan kepadamu, berjalan di jalan yang kuajarkan kepadamu, seperti yang dia katakan kepada bangsa Israel. Ya, kamu harus mengikuti Yahweh Elohimmu, takutlah kepadanya, karena dia yang memerintahkan untuk mengikuti jalannya. Jadi berjalan di hadapannya itu berarti mengikuti Bapa Yahweh dan hanya takut kepadanya dan melakukan apa yang dia perintahkan. Hari ini kalau Bapak Ibu saudara dalam kesulitan, bukan saudara lari kepada apa yang dunia andalkan, kepada orang-orang yang tidak percaya. Larilah sama Bapa Yahweh. Dia sanggup memberi pertolongan. Berjalan hidup di hadapan dia itu mengandalkan kekuatan darinya. Percaya kepada dia. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, sekalipun mungkin penghasilannya kecil, sekalipun saudara cuman seorang honorer, sekalipun saudara mungkin seorang buruh, mungkin saudara cuma seorang tukang sapu, bahkan mungkin saudara punya pekerjaan paling hina, paling rendah hari ini. Tapi saya mau beritahu bahwa hidup di hadapannya, mengandalkan dia, mencari wajahnya, mendengar perintahnya, mengikuti apa yang dia mau, saudara akan diberkati, dipelihara, dan semuanya itu pasti mencukupi. Karena apa sih artinya saudara makan dengan segala yang disediakan hari ini? Apapun artinya saudara makan dengan makanan yang enak, ya, tapi saudara tidak punya damai sejahtera, tidak punya kehidupan yang bahagia dari Tuhan, percuma, ya. Jadi yang ketiga, rahasia supaya saudara bisa berhasil di akhir zaman ini adalah hiduplah di hadapannya. Selalu ada di depan Bapa Yahweh. Ada doa, ada pujian, ada penyembahan, dan selalu ibadah. Datang cari wajahnya. Tadi di awal saya bahas tadi 99 tahun itu bukan umur yang biasa. Kalau kita bawa ke Ibrani 90 itu hurufnya di saat sekarang sedang ada kesulitan. Tidak usah takut, karena semakin saudara banyak berbuat baik, selain saudara dalam kebenaran, percaya kepada Bapa Yahweh Yeshua Masiah, saudara juga harus menabur kebaikan, supaya dengan kebaikan itu Tuhan memberikan saudara umur panjang. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir di situ adalah Abraham diminta supaya tidak hanya berjalan di hadapannya, tapi jadilah sempurna, ya. Jadilah sempurna. Jadi sempurna ini bukan berarti kita langsung kudus dan suci. Tetapi beberapa midrash yang saya pelajari, jadilah sempurna adalah kita sepenuh hati percaya kepada
Tuhan, kepada Bapa Yahweh, kepada Yeshua sepenuh hati kita. Jangan setengah-setengah. Ketika kita mengikut Bapa Yahweh, ikutlah dengan sepenuh hati. Percayakan seluruh kehidupan kita hari ini dengan sepenuh hati. Taruh hati kita kepada Dia. Mungkin saudara tidak punya pekerjaan, saudara tidak punya makan minum, saudara tidak punya uang yang cukup, saudara punya banyak kekurangan. Tapi ketika saudara punya hati, sepenuh hati diletakkan kepada Dia, Mazmur 91 juga sudah meneguhkan bahwa sepenuh hati itu berarti kita melekat sama Dia, kita taruh hati kita sama Dia, kita mengasihi Dia, maka Dia sudah janjikan. Dia akan meluputkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai, Dia akan angkat, Dia akan beri umur panjang, bahkan Dia jaminkan keselamatan. Bisuati, Dia jaminkan keselamatan bagi kita. Jadi sekarang kembali kepada sobat-sobat semua. Sobat mau melihat berkat, diberkati di bumi dan mati pun diselamatkan. 4 poin tadi akan membantu. Di mana gunakan umur kita hari ini untuk percaya kepada Elohim Israel, percaya bahwa Yeshua, Bapa Yahweh adalah Elohim yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga, hiduplah di hadapan Dia. Ada doa tefilah, ada pujian penyembahan, belajar Torah, lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, jadi sempurna sepenuh hati, percaya sama Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kalau saudara setengah-setengah, saudara tidak akan lihat pertolongan dari Bapa Yahweh. Itu sebabnya banyak yang bilang begini, kenapa saya sudah percaya Bapa Yahweh, sudah jalan 1 minggu, 1 bulan, Tuhan kok belum diberkati. Tuhan itu lihat kesetiaan. Sudahkah saudara sepenuh hati? Bisa saja saudara cuma datang ke gerejanya, cuma cari mujizat. Saudara datang ke gereja karena saudara punya motivasi yang lain, atau saudara cari Bapa Yahweh karena pingin punya hal-hal yang lain yang saudara butuhkan dalam hidup. Kalau saudara sepenuh hati, saya percaya Bapa Yahweh bukan pendusta. Dia bukan manusia supaya dia berdusta. Dia adalah Elohim yang berkuasa. Dia datang dalam nama Yeshua menunjukkan kepada saudara bahwa Dia sangat mengasihi kita. Yohanes 3:16, Kiko ahaf, karena kasihnya yang begitu besar, Dia datang supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh keselamatan. Jadi tidak usah takut dengan situasi hari ini. Apapun kabar-kabar berita di sana, tapi ada kabar baik, bersorak dari Bapa Yahweh. Setiap mereka yang berseru kepada nama Yahweh, mereka akan diselamatkan. Haleluya. Amin.